Oke, kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Nih, jadi sebelum kita belajar tentang hukum Newton, pastinya kamu di SMP sudah belajar tentang hukum Newton tersebut. Jadi sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan hukum Newton? Tentang apa itu hukum Newton? Ayo, si Ripka. Newton itu berbicara tentang apa, Ripka? Ya, Bu. Newton itu berbicara tentang Gaya. gaya, udah ada di sini, ya kan? Newton itu berbicara tentang gaya, ya. Jadi kita lihat. Nah, nih, apa itu hukum Newton? Tanya kan? Nah, hukum Newton itu berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri, ya. Ini dia. Jadi hukum Newton itu berbicara tentang gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Oke, kemudian kita lihat hukum Newton pertama sekali itu dirumuskan oleh si Isaac Newton, ya. Isaac Newton seorang berkebangsaan Inggris, ya. Isaac Newton, dan ini terkenal di fisika klasik. Nanti ada, kalau kamu udah kelas 3, nanti ada fisika klasik dan fisika kuantum. Fisika klasik itu eranya abad 19 ke bawah, itu eranya Newton, ya. Fisika kuantum itu abad 20 ke atas, itu eranya Einstein. Oke. Jadi sekarang kita lanjutkan. Nah, dari hukum Newton tadi, nih, dari hukum Newton kita tahu bahwasanya dia ada 3, ya, 3 hukumnya. Ya, ada 3 hukumnya. Apa aja hukum Newton itu? Nah, di sini saya juga mau bertanya kepada kalian, apa bunyi hukum 1, 2, 3 Newton? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada yang tahu? Salu? Mana Salu? Ya, Bu. Hukum Newton yang kamu ketahui, hukum Newton yang mana, Salu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. SMP udah belajar belum hukum Newton? Udah, Bu. Udah lupa. Udah lupa. Terima kasih atas kejujurannya. Oke, Winola. Yang saya tahu hukum 1 Newton, Bu. Hukum 1 Newton. Apa itu bunyinya hukum 1 Newton, Nak? Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu tetap atau nol, itu tidak ada atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu akan tetap diam dan akan terus bergerak jika ada dan akan terus bergerak terus beraturan dengan kecepatan yang konstan. Iya, bagus. Terima kasih Winola, ya. Jadi Winola menyebutkan bunyi hukum Newton yang pertama atau hukum 1 Newton, ya. Hukum 1 Newton yang berkata bahwasanya benda yang bergerak akan terus bergerak, benda yang diam akan terus diam kecuali ada gaya luar yang menggerakkannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan lihat. Nah, apa benar yang dikatakan oleh Winola? Nah, kita lihat hukum 1 Newton. Nah, ini dia. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Nah, resultan gaya, ya. Resultan gaya itu berarti sigma gaya-gaya totalnya. Nah,
maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Selama tidak ada gaya eksternal atau gaya luar yang mengenainya. Tuh, hukum 1 Newton. Atau lebih spesifik lagi dikatakan, hukum 1 Newton itu sama identik dengan hukum kelembaman. Lembam ya, kelembaman. Artinya setiap benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Nah, itu artinya lembam. Benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak. Kecuali ada gaya luar yang menggerakkannya atau menghentikannya. Maka disebut setiap benda itu hukumnya kelembaman. Ya, hukum 1 Newton itu lebih juga dikenal dengan hukum kelembaman. Artinya benda tersebut mempertahankan kedudukannya. Nah, kalau secara matematis, maka dirumuskanlah sigma F sama dengan 0. Ya, secara matematis. Nih, rumusnya jadinya. Sigma F sama dengan 0. Artinya jumlah gaya-gaya harus sama dengan 0. Itu hukum 1 Newton. Oke, kita lihat penerapannya dalam kehidupan. Nah, nih. Coba siapa yang bisa kasih contoh penerapannya dalam kehidupan? Kalau tadi bilang benda yang bergerak akan terus bergerak, benda yang diam akan terus diam, kecuali ada gaya luar menggerakkannya. Nah, sekarang aplikasinya dalam kehidupan. Nah, contoh penerapannya di dalam kehidupan. Oke, siapa coba yang mau memberi masukan? Apa contohnya? Bu, aku, Bu. Ya, siapa aku tuh? Biar Ibu catat namanya. Jeremia. Iya, apa Jeremia, Bu. Iya, Jeremia apa? Jika Contoh. suatu mobil yang kencang pada suatu jalan tiba-tiba direm, maka secara mendadak semua penduduk yang berada di tempat duduk akan maju ke depan. Iya, betul. Jadi nggak usah semua penduduk ya. Nanti semua penduduk sepertinya banyak kali gitu ya. Semua penumpang ya. Oke, terima kasih Yeremia. Betul ya. Jadi kalau orang yang berada di sebuah mobil, ya berada dalam sebuah mobil, nah mobilnya bergerak kencang dengan kecepatan konstan, misalkanlah itu di tol, jalan tol ya kecepatan konstan. Nah tiba-tiba direm, maka orang yang di dalam penumpangnya akan terdorong ke depan. Ya, itu satu. Ada lagi contoh yang lain? Coba, itu Yeremia bagus ya, ada peningkatan si Yeremia. Oke, Ibu tiap hari akan catat siapa yang menjawab. Tadi Yeremia udah, Ibu Inola udah, baru 2. Siapa lagi? Ayo, berlomba memberi contoh. Salu, Bu. Salu. Contoh apa, Bu? Contoh penerapan dalam kehidupan hukum 1 Newton. Salu, yuk. Kalau kita naik motor, terus motornya digas, badan kita secara tidak langsung akan terdorong ke belakang. Iya, betul. Jadi kalau naik motor atau naik mobil juga, kalau tiba-tiba ya, dengan catatan tiba-tiba, tadinya kan dia diam. Nah, tiba-tiba digas, dihidupkan, maka badan orang tersebut akan terdorong ke belakang. Itu membuktikan dalam keadaan diam akan terus diam. Kecuali ada gaya luar. Nah, ada gaya luar itu tadi menggasnya itu ada gaya luar. Sehingga dia digerakkan. Maka dia akan terdorong ke belakang. Oke. Ya, apalagi? Siapa lagi yang bisa? Kasih Winola, contoh. Si Winola, ayo. Suatu benda yang diletakkan di atas lantai akan tetap pada posisinya bila tidak ada gaya yang memindahkannya. Iya, benda pada satu posisi akan tetap seperti itu kalau tidak ada gaya atau yang lain memindahkannya. Dia akan tetap pada posisinya. Meja akan tetap di tempatnya, ya. Tidak akan bergerak. Kalau bergerak ada uka-uka, ketakutan orang, ya kan? Oke, sekarang kita lihat, ya. Kita lihat, ini dia. Nah, ketika mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian menabrak sesuatu atau misalnya pohon, mobil akan berhenti seketika. Tetapi pengemudi akan terus bergerak maju.
atau tubuh pengemudi akan terhentak ke depan, cenderung menabrak kaca mobil depan. Inilah mengapa mobil membutuhkan airbag sebagai pelindung pengemudi dari ancaman menabrak kaca depan mobil. Ngerti ya? Oke, kemudian, nah ini siapa ini mencoret nih? Grace, jangan gratil tangannya. Nah, begitu juga saat kita berada di dalam sebuah mobil yang berhenti dan tiba-tiba dimajukan, maka kita akan terdorong ke belakang. Ini membuktikan bahwa benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya luar yang menggerakkannya. Ya, benar apa yang dikatakan teman-temanmu tadi. Oke, nah ini kita lihat nih ya. Ini contohnya tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini contoh tadi untuk apa ya? Nih, ini contoh untuk mobil tadi, mobil yang bergerak. Ya, mobil nih, mobilnya bergerak tiba-tiba direm, nah maka dia akan terdorong, ya. Terdorong dia ke depan. Nah, seperti ini nih. Nah, ini coba nanti kamu latih di rumah, kamu tes di rumah. Nah, ini karena kita nggak bertemu ya di sekolah, maka kalian boleh tes di rumah. Ya, biasanya ini kita tes di sekolah. Tapi ini karena tidak bertemu kita hanya bertemu di secara virtual, maka saya minta kerjakan ini di rumah supaya kamu yakin, oh iya ternyata benar gitu, nggak hanya isapan jempol saja. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Nanti ini ada meja, kamu letakkan ada ini sebuah kertas, ya kertas HPS boleh atau kertas kertas lah. Kemudian di atasnya ini ada cangkir yang kosong ya, cangkir yang kosong. Nah, waktu ini cangkirnya di dalam, kamu tarik pelan-pelan. Nah, kamu tarik pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kalau cangkir ini di atas sebuah kertas ini, kamu tarik secara perlahan. Apa yang terjadi? Coba pikirkan. Tergeser. Ikut kan? Cangkirnya ikut bergeser kan? Ya. Iya, cangkirnya bergeser Iya, ikut. Bu. Sama dengan kertasnya. Nah, tapi tiba-tiba nih kamu tarik dengan cepat kertasnya, apa yang terjadi? Jatuh gelasnya. Diam. Jatuh. Jatuh Jatuh lah kemana? gelasnya. Gelasnya tetap Bawa diam. lah, Bu. Jatuh ke bawah. Nggak sampai ke bawah lah, jangan sampai ke bawah. Maksudnya ini kamu tarik, ini di atas meja ada kertas, kemudian di atasnya ada cangkir, terus kertasnya kamu hentakkan, tarik cepat. Cepat ya. Kamu berikan gaya dengan cepat. Sap, gitu. Nah, apa yang terjadi? Gelasnya Ikut tetap nggak diam. cangkirnya? Ikut nggak cangkirnya? Nggak Nggak. ikut. Cangkirnya Enggak. ikut. Cangkirnya tetap di atas meja. Kertasnya yang kamu tarik. Nah, itu yang membuktikan tadi. Kalau kita tarik tadi perlahan dengan gaya konstan, dengan kecepatan konstan, maka cangkir itu tetap diam, ikut dia. Ya. Tapi kalau kita hentakkan, cangkirnya mempertahankan kedudukannya, dia nggak bergerak, dia tetap di situ. Nah, kertasnya yang tertarik. Coba nanti dipraktekkan di rumah. Demikian juga ini. Ini ada uang koin, ya. Kemudian ini ada gelas, ini ada kertas. Nah, ini bukan sulap. Ya, kalau kamu tarik dengan cepat, maka uang koinnya tertinggal akan masuk ke dalam gelas. Ya, tapi kalau kamu tarik pelan, uang koin ini ikut sama kertasnya. Ngerti ya? Nah, itu contoh aplikasi atau penerapan hukum 1 Newton. Nah, ini nanti coba dipraktekkan di rumah. Ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Oke, siapa yang tahu hukum 2 Newton? Yuk, hukum 2 Newton berbicara tentang apa? Kalau tadi hukum 1 Newton, hukum kelembaman. Benda yang bergerak akan terus bergerak, benda yang diam akan terus diam. Nah, sekarang hukum 2 Newton, itu hukum tentang, berbicara tentang
Ayo. Ada yang tahu? Ayo berlomba. Gaya tarik atau gaya dorong? Gaya tarik atau gaya dorong? Oke. Gaya dorong. Ya, bisa. Ada lagi? Itu tadi siapa yang bilang gaya tarik atau gaya dorong? Daniel. Stanley 10 IPA 2, Bu. Siapa? Stanley 10 IPA 2. 10 IPA 2. Siapa tadi? Nggak jelas namanya. Stanley, Bu. Oh, Stanley ya. Oke, kita lanjut. Daniel ngaku-ngaku dia ya. Oke, kita lihat hukum 2 Newton itu berbicara bahwasanya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi ini hukum 2 Newton ini berbicara tentang gerak benda ya, betul tadi ya, gerak benda. Bahwa saya kalau benda bergerak berarti ada percepatan. Nah, percepatan itu sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, artinya kalau semakin besar gaya, maka percepatan semakin besar. Itu artinya berbanding lurus. Nah, tapi kalau masanya semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Ya, oke. Siapa yang chat ini? Oh, si Stanley tadi ya, Stan. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, dia lebih dikenal dengan rumusnya seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan sigma F per M. Ini tadi ya, A percepatan. Percepatan tuh A. Ini waktu kita belajar kemarin kinematika gerak. Ya. Jadi pelajaran yang lalu itu jangan dilupakan. Karena ini akan dilanjutkan. Ya. A percepatan itu sebanding berarti sigma F dengan gaya. Nah, berbanding lurus. Berbanding lurus dia ini sejajar. Dan berbanding terbalik berarti per M. Ya, di mana sigma F itu jumlah gaya-gaya yang bekerja, satuannya Newton, M-nya massa benda, satuannya kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Oke, sekarang kita lihat penerapannya dalam kehidupan. Oke, ada yang bisa memberi contohnya? Penerapan dalam kehidupan? Siapa? Island, Bu. Siapa? Island. Oke. Saat kita mendorong gerobak. Saat kita mendorong gerobak, terus gimana? Gerobaknya kayak mana? Kita dorong-dorong aja. Gerobaknya akan Gerobaknya bergerak. tuh Bergerak kan? Ya, Kalau didorong. Kalau gaya dorong yang kita berikan lebih besar dari gaya berat gerobak, ya. Artinya kalau gaya dorong yang kita berikan itu lebih besar, maka gerobak itu bergeser kan, bergerak. Nah, kalau gerobaknya itu gaya beratnya, misalnya nih, gerobaknya besar, isinya banyak, kan berat, ya kan? Nah, kalau kita dorong, misalnya yang dorong itu anak kecil, bisa nggak berpindah? Bisa nggak bergerak gerobaknya? Nggak bisa. Kenapa? Sebanding. Karena berat. Iya, karena gaya berat. Nah, ingat kalau Lebih kita besar. gaya berat lebih besar dari gaya dorong. Kalau gaya berat lebih besar dari gaya dorong, bendanya tidak berpindah, tidak bergerak. Nah, maka perlulah si Stanley yang lebih besar yang mendorongnya supaya bendanya bergerak. Gitu ya, gerobaknya bergerak. Oke, kita lihat contohnya. Nih, ya, ketika kita dihadapkan dengan mendorong sebuah
truk atau juga sebuah mobil sedan kecil. Nah, tentu mendorong truk yang besar memerlukan gaya yang sangat besar. Dikarenakan massa truk cenderung lebih besar, ya kan? Massanya lebih besar daripada mobil sedan. Jadi lebih berat mendorong mobil truk daripada mobil sedan. Sama dengan tadi, lebih berat anak kecil mendorong gerobak yang berisi benda-benda penuh dibanding orang dewasa mendorong gerobak. Nah, namun jika seseorang hendak menjatuhkan mobil sedan, nih lihat ya, ini yang sering nih. Namun jika seseorang hendak menjatuhkan mobil sedan dan truk besar secara beriringan. Nah ini contohnya ini misalnya mau dijatuhkan nih, ada dua misalnya nih ya, dua buah, ada satu truk yang lebih besar, bendanya lebih besar, atau sedan yang lebih kecil massanya, ini kita jatuhkan dari atas. Atau lebih sering ini sering dibilang begini kan, mana yang lebih cepat sampai ke bumi kalau kita menjatuhkan 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas. Ya sering kan? Nah, coba apa jawabannya? Sama. Sama. Itu karena sama ya. Ini sama, ini beda justru masanya. Truk lebih besar. Ya, sedan lebih kecil. Nah, ternyata mereka akan jatuh ke tanah dengan waktu yang sama pula. Nah, mencapai tanah secara simultan. Ini dikarenakan percepatan dua buah benda di bumi akan memiliki nilai yang sama pada ketinggian yang sama pula. Karena ada pengaruh medan gravitasi. Dan juga lihat, truk kan lebih besar, maka gaya geseknya juga lebih besar terhadap udara dibanding dengan sedan. Nah, maka mereka juga akan hampir bersamaan sampainya di tanah. Ya. Nah, gaya yang dihasilkan sedan memanglah lebih kecil dibanding dengan yang dihasilkan truk. Namun jika kita membuat rasio gaya dan massa, nyatanya mereka memiliki percepatan yang sama. Nah, inilah mengapa secara verbal hukum Newton kedua itu ditulis A sama dengan sigma F per M. Ini dia. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini dia contohnya tadi ya. Nih, misalnya nih seorang bapak-bapak mendorong meja, ya, maka dia akan mendorongnya lebih gampang, meja ini pindah, dibanding kalau anak kecil yang mendorong meja ini. Nah, maka tadi dikatakan bahwasanya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya, makin besar massanya, maka gaya yang kita berikan harus makin besar supaya perpindahannya tetap seperti kalau massanya lebih kecil. Itu. Kemudian kita lihat ini juga mobil nih ya, bus didorong. Nah, kalau ini misalnya 2000 kg massanya. Nah, kecepatannya 0,05. Percepatan nih ya, ini meter per detik artinya percepatan ya. 0,05 percepatannya. Nah, berapa gayanya? Ayo, coba dihitung. Tadi kan udah ada rumusnya. Apa tadi rumusnya? Kalau menghitung gaya. Dari rumus yang tadi, A sama dengan sigma F per M. Maka kalau F sama dengan M kali A. M kali A. Coba dihitung berapa F-nya sekarang. Ini M-nya 2000. Ya, M-nya 2000. Percepatannya 0,05. Coba hitung. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, Winola.
Berapa gayanya? Jika masanya 2000, percepatannya 0,05, maka gayanya berapa? Gaya dorongnya? Salu berapa? 100. 100. Iya, 100. Kenapa 100 ya? 2000 dikali 0,05. Kan gitu. Jadi ini dari sini kan kita bisa hitung. Ya, dari sini kan tadi rumusnya A sama dengan sigma F per M. Nah, sementara sekarang yang ditanya itu ini F. Maka sigma F sama dengan A dikali M atau M dikali A. Tinggal dimasukkan. A-nya 0,05 dikali M-nya 2000. Maka ini 100 Newton. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nih sampai sini ada yang bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang hukum 3 Newton. Ya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu siapa yang tahu berbicara tentang apa? Aksi reaksi. Nah, siapa itu yang jawab? Tania, Bu. Jonathan, Bu. Jonathan. Tania. Dia kalah berkelahi, suaranya laki-laki kok. Ya, Bu, ya. hukum 3 Newton itu berbicara tentang apa? Aksi, Reaksi. reaksi. Aksi, reaksi. Nah, jadi kita lihat nih, bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi. Nah, tadi kan ada aksinya, Jonathan langsung tanya si Jonathan marah, ya kan? Ada aksi, ada reaksi. Ya, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar. Tapi ini lihat, berlawanan arah. Sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Ya, ingat, arahnya berlawanan. Nah, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, besarnya sama, tapi arahnya saling berkebalikan. Cuman ingat di sini, dia harus segaris. Segaris, ya. Oke, sehingga dibuat di sini F aksi sama dengan min F reaksi, ya. F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan dalam kehidupan. Coba, ini banyak contohnya. Siapa yang bisa? Aku, Bu. Eliana, Bu. Siapa? Aku, Daniel. Eliana. Daniel. Ada tambahan. Eliana. Aku. Udah dong, Le. Ya, Daniel. Ayo, Kedua, Daniel. apa? Kan Contohnya ada apa? Ada apa? Hah? Apa? Karena misalnya ada mobil kan? Ada 2 mobil ini. Iya. Ada di kiri, ada di kanan. Iya. Tabrak Nor ini. Nah, Aku lurus. orangnya Enggak tahu lah, lupa aku. Iya. Mobilnya Tabrak tabrak Nor ini, terus. betul. Betul kan? Terus? Berlawan arah atau garis. Betul kan? Aha. Betul kan? Udah gitu aja. Iyalah. Oke. Jadi maksud si Daniel mobilnya tabrakan. Nah, itu kalau mobil tabrakan itu lebih ke hukum momentum, ya, momentum. Nanti kita pelajari setelah ini. Setelah bab ini kita belajar juga tentang impuls dan momentum, ya. Yang penting kan, Bu? Yang penting udah beranilah kamu menjawab. Oke, siapa lagi? Lah, Bu, nama aku. Eliana, Bu. Eliana. Meliana. Eliana, Bu. Meliana apa Eliana?
Eliana, Bu. Eliana ya, Eliana Citra ya. Iya, Bu. Contohnya itu seperti bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Nah, Itu. jadi di mana aksi reaksinya? Aksinya itu bola basketnya dipantulkan dan akan menimbulkan reaksi, dia akan memantul ke atas. Oke, jadi lebih tepatnya lagi bola menyentuh tanah, dia memberikan gaya ke bawah, ya kan? Dan tanah memberikan gaya ke atas. Itulah aksi reaksinya ya. Satu ke bawah, bola itu dari bola ke tanah itu aksi. Nah, dia menumbuk tanah sehingga tanah memberikan reaksi. Sehingga mengakibatkan bola itu terpental ke atas. Nah, aksi reaksi. Oke, bagus. Juliana. Siapa lagi? Dewi, Bu. Carlos, Bu. Catherine, Bu. Catherine. Carlos. Carlos dulu, Ayo. Carlos. Sabar, sabar. Apa Carlos? Tarik tambang. Tarik tambang. Ya. Tarik tambang. Ketika kita mendapatkan tarikan dari lawan kita, maka kita akan mendapatkan reaksi untuk menolong balik. Iya, jadi satu garis dia ya. Tadi prinsipnya kan satu garis. Nah, yang satu menarik ke kanan, yang satu menarik ke kiri. Ada aksi, ada reaksi. Oke, siapa lagi? Banyak lagi nih contoh. Bu. Catherine, Bu. Catherine. Catherine Oh, tadi, Bu. Catherine. Nah, Catherine. Aku, Bu. Botol yang botol Catherine dulu plastik lah. yang ada botol plastik yang ada ya, Apa botol botol plastik? plastik yang ada tutupnya dipijak. Kemudian Aha. setelah kemudian dipijak. Dipijak, tutupnya kental. Iya. Bukan tutupnya masih udah dipasang loh, masih ada di botol plastiknya gitu. Aha. Botol plastiknya kan dipijak. Iya. Kemudian setelah dipijak nanti botolnya berubah lagi ke bentuk sebelumnya. Oh, maksudmu elastis itu ya, itu tentang elastisitas ya. Jadi kalau dipencet botolnya peot, kemudian waktu dibuka tutupnya botolnya kembali ke semula gitu maksudnya. Iya, gitu. Oke. Ya, itu Aku. lebih Aku. ke elastisitas ya. Siapa nih? Dewi, Bu. Siapa? Aku. Dewi. Padua. Dewi ya, Aku Dewi. tadi salah, Bu. Dewi Padua, Bu. Iya. Jika seseorang memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka akan menjauhi dinding tersebut, Bu. Maksudnya pakai sepatu roda. Iya. Dan memberi gaya dorong ke dinding, Bu. Maka seseorang tersebut menjauhi dinding. Itu main sepatu roda di dinding, maksudnya? Enggak, Bu. Mendorong dinding dia, Bu. Oh, dia mendorong dinding. Jadi biar Ya. dia meluncur, maksudnya. Nah, kalau itu yang lebih gaya aksi reaksinya itu lebih kepada tangan dengan dinding, ya. Tangan menyentuh dinding, ya. Kemudian dinding itu memberi gaya terhadap tangan kita, ya. Ingat ya. Jadi tangan kita memberikan gaya ke dinding dan dinding memberikan reaksi ke tangan kita. Itu juga termasuk, ya. Atau masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Masih Aku, Bu. banyak contoh. Oke, nanti lagi kita lihat. Nih, saat melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Ini untuk kita jalan aja pun ternyata pakai ini hukum aksi reaksi, ya. Ada gaya gesek, kalau nggak ada gaya gesek kita bisa tergelincir, jatuh, licin. Nah, nih kita lihat contohnya ini, ya. Ini yang disebut aksi reaksi. Nih, ini tadi kaki memberikan aksi ke tanah, nih. Kemudian tanah memberikan reaksi ke kaki kita. Ini dia aksi reaksi sehingga kita bisa berjalan gitu. Nah, ini orang yang memanah, ya.
dia tarik nih, ini aksinya. Nah, di sini memberikan reaksi busur panah ini sehingga bisa dilepaskan. Nah, anak panah akan melaju dengan cepat. Nah, ini juga pada peristiwa roket ya, roket. Nah, ini juga nanti kita akan pelajari di momentum dan impuls. Sebenarnya kalau kita nanti tatap muka, saya mau minta kalian buat roket sederhana yang kita akan terbangkan di sekolah. Ya, siapa yang paling jauh roketnya? Bisa nggak melewati lantai 4? Nah, tapi ya kalau nggak bisa ke sekolah, apa boleh buat ya kan? Nah, ini dia ya, nanti secara virtual lah kita buat. Ini dia ya, aksinya, gaya aksi, gaya dorong dari roket ini. Nih, ya gaya dorongnya melalui ini ya, ada gaya dorong. Nah, dengan gaya dorong ini ada reaksi yang diberikan sehingga dia bisa meluncur dengan cepat, di mana gaya dorongnya itu lebih besar dari gaya beratnya. Nah, ini juga kalau mendorong sebuah lemari juga atau mendorong dinding tadi saya bilang, dia berikan aksi, maka lemari ini atau dinding ini akan memberikan reaksi. Artinya setiap peristiwa jika ada aksi pasti ada reaksi. Maka sering juga kan pepatah mengatakan kalau nggak ada api nggak mungkin ada asap. Nah ya kan, jadi inilah juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi. Coba kamu pikirkan apa-apa aja. Nanti saya akan tugaskan kamu untuk menuliskan contoh atau aplikasi hukum Newton dalam kehidupan. Oke, kita akan masuk ke soal latihan. Nih soal ya. Kalau tadi contoh aplikasi dalam kehidupan, sekarang soal latihan. Nah, ini latihannya nih seperti ini. Benda bermassa 15 kg diletakkan di lantai licin. Nah, lantainya licin. Beda kalau nanti lantainya kasar. Nah, itu minggu depan kita akan belajar tentang gaya-gaya yang lain. Ada gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, gaya berat, gaya gravitasi, ya, gaya normal, dan lain-lain. Itu minggu depan. Oke, jadi pelajaran yang lalu juga jangan dilupakan. Karena di sini nanti kita akan pakai ketiga rumus GLBB ya. Kita lihat nih, dengan gaya gesekan diabaikan, dianggap licin karena licin tidak ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu ada kalau dia bendanya kasar ya. Jika benda tersebut ditarik gaya mendatar sebesar 6 Newton, maka percepatan benda adalah, nah kita lihat. Berarti diketahui massa bendanya nih 15 kg. Ya kan? Kemudian apa lagi yang diketahui? Selain massa? Gaya. Gaya ya. Gaya apa lambang gaya tadi? Gaya. F besar. F besar 6 Newton. Nih, F-nya 6 Newton. Oke. Kemudian apa yang ditanya? Percepatan. Percepatan ya, percepatan. A. Oke, nih A. Bagus. Coba siapa yang bisa jawab? Berapa hasilnya? A-nya sigma F per M kan? Iya, siapa itu? Siapa namanya? Katrina. Catherine, oke. A sama dengan sigma F per M. Jadi berapa jawabnya, Catherine? Sigma F per M, 6 per 15. Sigmanya berapa? 6 lah, kan cuma 6 aja. Oh, 6 aja ya? Iya, kan cuma satu gayanya. Sigma itu kalau ada beberapa gaya. Nah,
Ini gayanya cuma satu, berarti F per M. Jadi berapa dia? 0,4. 0,4. Iya. 6 dibagi 15. Iya, 6 dibagi 0,4. 0,4. Apa satuannya? M per S kuadrat. Meter per second. Ya, meter per sekon kuadrat. Oke, ini dia ya. Ini jawabnya 0,4 meter per detik kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Siap-siap ya, soal nomor 2. Siapa yang bisa langsung jawab. Kasih tahu namanya. Ini contoh soalnya. Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Jika jarak yang ditempuh 50 meter dan massa benda 5 kg, maka besar gaya yang bekerja adalah. Nah, ini udah agak lebih sulit. Tapi kalau kamu sudah mengingat pelajaran yang sebelumnya, GLBB ini kan GLBB. Ya. Digabung dengan menghitung gaya. Oke. Siapa yang bisa? Yang buat diketahui dulu. Katrina, Miss. T-nya 10 sekon. S-nya 50 M dan M-nya ya? Iya. M 5 kilogram. Iya. Ditanyanya F sama dengan berapa? Enggak, ya F yang ditanya. Oke. Sekarang masih ada yang kurang enggak yang diketahui? Diketahuinya GLBB. Iya. Tadi Catherine bilang T-nya 10. Ya. Terus S-nya 50. M-nya 5. Ada lagi enggak yang belum tertulis diketahui? Ayo, siapa yang bisa dapat? A-nya, Bu. A-nya yang mau kita hitung juga. F. Yang ada di soal ini, yang belum tertulis. Fenol. Iya. Fenol. Siapa tadi itu yang bilang fenol? Winola dulu, Bu. Winola. Fenol ya, fenol. Ini kan dikatakan nih, sebuah benda yang semula diam berarti fenolnya 0. Ini penting ya. Nah, ini dia. T-nya 10. Oke, ya T-nya 10 nih. S-nya 50, M-nya 5, fenolnya 0. Sehingga dari sini, nah ini caranya, lihat caranya. Karena yang rumusnya itu kan F sama dengan M kali A. Nah, M-nya udah ada. F yang ditanya. A-nya kan belum ada A. Tapi ada ini. Ada T 10 sekon, ada S 50 meter, ada M 5 kilogram, ada fenol sama dengan 0. Nah, dari yang 3 ini TS fenol. Ya. TS fenol. Kita pakai rumus GLBB nomor 2. Nomor 2. Kenapa enggak kita pakai nomor 1? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa enggak pakai rumus nomor 1 GLBB? Nomor 1 terlalu rumit ya? Nomor 1 terlalu rumit. Ya, kenapa enggak bisa? Karena nggak diketahui VT-nya. Iya, betul. Karena VT-nya nggak diketahui. Jadi ada 2 yang nggak diketahui, VT dan A. Maka nggak bisa kita hitung. Maka kita nggak pakai rumus nomor 1 GLBB. Begitu juga rumus nomor 3. Ya, karena di situ juga VT-nya nggak ada. Jadi VT-nya nggak ada, yang nggak usah kita pakai rumus 1 dan 3. Tapi yang kita pakai rumus nomor 2. Nih, kalau rumus nomor 2 kan S sama dengan fenol kali T tambah setengah AT kuadrat. T-nya ada, fenolnya ada, S-nya ada, A-nya bisa dihitung. Makanya kita masukkan
S jadinya nih, dari mana 100? S-nya kan 50. Kenapa jadi 100? Ayo, siapa yang bisa? Dari mana ini? Kenapa jadi 100? Ada yang bisa? Oke, coba lihat. Nih ya. Ini kan tadinya S sama dengan V 0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau saya buat, ini kan jadi begini sebenarnya. 50 sama dengan V 0-nya 0 kali T-nya 10 ditambah setengah kali A kali 10 kuadrat. Nih kan? Nah, ini 0. 0 kali 10 kan 0. 2 ini semua dikali 2 supaya setengahnya hilang. Maka 50 kali 2 jadi 100. Setengah kali 2 tinggal A kali 10 kuadrat. Maka 100 sama dengan 100A. Jadi A sama dengan 1 meter per detik kuadrat. Nah, dapat A-nya 1 meter per detik kuadrat, kita masukkan kemari. Nih, M-nya 5, A-nya 1. 5 kali 1, 5 Newton. Inilah jawabannya. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nih. Sebuah truk dengan massa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah. Nah, lihat, membuat diketahui semua yang ada di sini, ini kamu harus perhatikan benar-benar. Sehingga kamu bisa menggunakan rumus yang mana yang kamu pilih. Oke, siapa yang bisa buat diketahui? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, Nak. Halo. Siapa yang bisa buat diketahui? Ayo berlomba. Nah, kalau udah soal semua jadi diam. Daniel bisa? Nggak tahu, Bu. Buat diketahuinya aja dulu, diketahui. Diketahui massa sama dengan 2000 kilo. Iya, terus? Kecepatan sama dengan 36 km per jam. Terus? Sekonnya, sekon. Waktunya 0,1 sekon. Iya, lagi. Ingat ini, katanya apa? Kemudian Udah. menabrak sebuah pohon dan berhenti. Ini apa? Baru? Katanya menabrak sebuah pohon dan berhenti. Itu V0 apa VT? Setelah menabrak pohon. PT. PT-nya 0. Karena ini V0-nya nih. V0-nya ini 36 km per jam. PT-nya yang 0. Oke. Ya 0. Oke, terus apa yang ditanya? Ditanya rata-rata apa itu? Gaya, ya gaya. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsung. F. Iya, oke. Kan bisa. Kalau bisa buat diketahui aja dulu, bisa buat diketahui. Oke, sekarang dari yang diketahui itu tadi dikatakan Daniel, M-nya 2000 kg. Nah, V0, ini V0 ya, kecepatan awal 36 km per jam. Sementara T di sini 0,1 sekon.
kita harus ubah. Kita harus ubah dulu ya. Kilometer per jam kita harus ubah ke meter per detik. Ingat, waktu kita semester 1 sudah belajar mengubah kilometer per jam menjadi meter per detik. 36 kilometer per jam itu berapa meter per detik? Siapa yang bisa? 10 m/s. Iya, 10 meter per detik. Ya, 10 meter per detik. Dari mana 10 meter per detik? Ingat, nih cara mengubahnya. 36 kilometer kali 1000 dibagi 3.600. Jadi 10 meter per detik. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat. Ini dia. Nih. Oke, yang ditanya F. Siapa yang bisa menjawab? Pakai rumus yang mana? Ayo. Jonathan bisa jawab? Nih, ini dulu dilihat. Ada V, ini V-nya fenol nih ya, fenol. Ada fenol, ada T, ada VT. Cari dulu A, cari dulu A. Hanya cari A di sini. Pakai rumus nomor berapa ini? 1. Iya, pakai rumus nomor 1. Pakai rumus nomor 1, ya, pakai rumus nomor 1. Apa rumus nomor 1? PT sama dengan Fenol tambah AT. Iya, PT sama dengan fenol tambah AT, ya, AT. Sementara di sini berarti dia perlambatan. A-nya mana, Bu? Hah? A-nya mana A? Ya carilah A-nya, A-nya yang dicari. Mau cari A-nya pakai GLBB ini, ada fenol, ada T, ada VT. Pakai rumus nomor 1. Nah, seperti ini dia. Nih, VT sama dengan fenol kurang AT. Kenapa saya pakai kurang? Karena dia perlambatan. Ya. Nih. Dari sini masukkan VT-nya 0, fenolnya 10, T-nya 0,1. Pindahkan sehingga dapat A-nya itu 100 meter per detik kuadrat. Dapat A-nya ya udah gampang kan? Tinggal F sama dengan M kali A. Masuk. Dapatlah hasilnya. Nih, 200.000 Newton. 200.000 Newton atau kita ubah ke kilonewton jadi 200 kilonewton. Oke. Coba dilihat. Kalau yang nggak ngerti, coba ditanya. Di mana yang nggak ngertinya? Jelas? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, ini soal berikutnya. Nih. Balok bermasa 50 kg diletakkan di atas lantai mendatar yang licin. Kemudian diberikan gaya 75 Newton mendatar ke kanan dan 45 Newton mendatar ke kiri. Balok tersebut bergerak dengan percepatan berapa? Nah, ini contohnya ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau gaya di sini ini ada satu gaya yang ke kiri ini, yang ke kanan 75. Ini kita harus buat dulu. Ini dia bendanya di atas lantai. Nih, masanya tadi 50 kg. Nih, di sini ada gaya pertama 75 Newton. Nah, gaya ke sini ini gaya kedua 45 Newton, ya. Nah, yang ditanya di sini adalah A. Ya, berapa percepatannya dan dia bergerak kemana? Nah, ini dulu, paham sampai sini? Paham sampai sini? Halo, paham nggak ini dulu? Paham. Nah, ini buat yang diketahuinya dulu. Oke, dari sini kita mau jawab, ya.
Di sini kita akan buat jawabannya. Ingat, apa tadi rumusnya? Sigma A sama dengan sama sigma dengan F per M. F per Kan ini. M. Ya, sigma kan artinya jumlah. Nah, kita jumlahkan sigma F itu ke kanan itu kita anggap positif, ke kiri negatif. Berarti yang ke kanan berapa? 75. 75. Berarti ini 75. Ke kiri 40. 45. 45. Dibagi. Berapa M-nya? 50. 50. 75 kurang 45. 30. 30. Bagi 50. 50. Ya, bagi 50. Nih 3 bagi 5 jadi 0,6 meter per detik kuadrat. Nah, inilah dia. Gampang kan? Rumusnya hanya itu aja. A sama dengan sigma F per M. F sama dengan M kali A. Udah, tinggal A-nya aja bagaimana menghitungnya. Pakai rumus-rumus GLBB. Rumus GLBB yang kemarin kita sudah belajar ada 3. Ya kan? 1, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Selesai. Nah, begitu juga untuk kalau misalnya bendanya dijatuhkan dari atas, maka pakailah rumus jatuh bebas. Pakailah rumus gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Yang jelas bagaimana memperoleh harga A. Nih. Karena gaya itu M kali A. Jelas ya? Jadi pelajaran yang lama, yang sudah kita pelajari, itu jangan dilupakan. Oke, sampai di sini. Iya, ada Boleh pertanyaan? tanya, Bu? Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu. Ini F2-nya kenapa 45 Newton? Emang berapa Newton? 40? 40. Oke, yang 40 kita ganti. 40 ya. Oke, kita ganti. Ini karena saya buat tadi di sini 45. Ini 40. Oke, berarti ini 40. 75 kurang 40? 35. 35. Nah, 35 bagi 50? Berapa? 0,7. 0,7 ya. 0,7 meter per sekon. Oke, Firya. Sudah kita perbaiki. Terima kasih atas ketelitian Catherine. Ada Sama-sama, Bu. lagi yang mau bertanya? Ya, Dak? Semua sudah mengerti? Atau ada yang masih bingung? Ya, Bu. Masih bingung atau udah ngerti? Bingung. Nah, bingungnya di mana? Biar dibuat nggak bingung. Bingung, Bu. Yang mana bingungnya? Jangan kebanyakan bingung. Nggak tahu gimana ya, aku bingung. Nggak tahu aku kayak mana, tapi aku bingung. Gitu ya. Oke, sekarang coba lihat. Lihat dulu, lihat. Nah, coba ya, saya buka kembali. Supaya nggak bingung. Ya, yang lewat ya. Nah, tunggu dulu, saya stop dulu.